jannatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surahul Azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang pendengar khutbah Jumat rahimakumullah. Dari sejak diciptakannya yang bernama manusia, dari awal dulu Nabi Adam hingga nanti di akhir kiamat, maka Allah mengatakan di dalam Ali Imran ayat 110, apa yang dikatakan? Kuntum khaira ummah, bahwasanya yang terbaik di antara semua umat adalah umatnya Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad. Sudahlah kita umatnya, umat yang terbaik dikatakan oleh Allah. Lalu kitabnya disampaikan adalah kitab yang paling terbaik, adalah kitab Al-Quran. Lalu nabinya adalah nabi yang paling terbaik, adalah Nabi Muhammad. Nabinya nabi terbaik, kitabnya kitab terbaik Al-Quran, dan umatnya juga umat yang terbaik. Tetapi sesuatu yang dikatakan baik itu bukan tanpa syarat, bukan tanpa syarat, bukan tanpa sebab. Semuanya ada syaratnya. Rumah itu dikatakan bagus, ada syaratnya. Mobil ini dikatakan bagus, ada syaratnya. Begitu juga jikalau kita ingin dikatakan umat yang terbaik, umat yang paling baik di antara yang baik, umat yang bagus di antara yang terbagus, ada syaratnya. Apa yang pertama kata Allah? Ta'muruna bil ma'ruf. Orang yang dikatakan terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat baik. Mengajak orang untuk berbuat baik. Jangan samakan kita dengan orang yang biasa saja. Jangan mau hanya masuk surga sendirian saja. Memang engkau rajin beribadah, rajin. Memang solat rajin, rajin. Puasa rajin, sedekah rajin, zakat rajin. Tapi ada orang tak mau solat, kau tak mau tahu. Tapi ada orang tak puasa, kau tak mau tahu. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Jangan hanya berbuat baik sendirian. Bahwasanya kita semua umat Islam, baik pribadi kita, baik kekuatan kita, baik kecil besarnya kita, baik rakyat atau pejabatnya kita, baik kaya atau miskinnya kita, ta'muruna bil ma'ruf, wajib mengajak kepada kebaikan, wajib berdakwah. Berdakwah bukan hanya tugas ustaz saja, berdakwah bukan hanya tugas buya saja, berdakwah bukan hanya tugas syekh saja. Berdakwah adalah tugas semua kita sesuai dengan profesi dan kemampuan kita masing-masing. Kita ustaz berdakwah dengan mulut kita. Kita orang kaya berdakwah dengan uang kita. Kita punya kebun sawit yang luas, berdakwah dengan kebun sawitmu, Pak. Engkau punya tanah yang luas, berdakwah dengan tanahmu yang luas. Hibahkan 10 meter kali 30 meter, bangun TPA, bangun MDA. Engkau punya jabatan, dakwahkan dengan jabatanmu. Bagaimana umat Islam ini jaya? Bagaimana orang bisa sholat? Bagaimana orang ingin puasa? Bagaimana agar orang taat? Bagaimana agar orang masuk ke dalam masjid? Dakwahkan dengan jabatanmu, dengan tanda tanganmu, dengan peraturanmu. Itu adalah dakwah yang amat sangat bagus. Berdakwah dengan jabatan, berdakwah dengan kekayaan. Kalau kita orang biasa, hanya orang biasa, tak bisa berdakwah di banyak orang, maka paling tidak ajak keluargamu, anak istrimu, kemenakan cucumu untuk memperbuat kebaikan. Maka salah satu dari syarat agar dikatakan umat yang terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang untuk berbuat baik. Jangan sholat sendirian, jangan puasa sendirian, jangan sedekah sendirian, ajak orang untuk masuk ke dalam masjid. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Ada syarat yang kedua agar kita dikatakan umat yang terbaik. Tanhauna 'anil munkar, melarang orang untuk tidak berbuat kemungkaran. Berapa banyak orang sekarang berani untuk mengajak kebaikan. Hayo sholat, sholat. Mari puasa, mari. Mari sedekah, mari. Tapi tak banyak orang yang berani datang ke tempat judi, menghentikan orang berjudi. Datang ke tempat perzinahan, menghentikan orang berzina.
kemungkaran di hadapanmu, ketika engkau lihat kemungkaran itu, maka engkau cegahlah kemungkaran itu. Bagaimana perjudian hilang dari Maligi ini, bagaimana judi online hilang dari Maligi ini, bagaimana tempat perzinahan hilang dari Maligi ini, maka itu adalah tugas kita bersama sesuai dengan porsinya masing-masing. Kami sebagai buya, kami sebagai ustadz, kami sebagai penceramah, kami hanya bisa mengucapkan di atas mimbar, mengatakan di dalam mimbar, jangan kalian berjudi, jangan kalian berzina. Hanya itu yang kami mampu. Kenapa? Karena memang kata Nabi, jikalau engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Siapa yang mempunyai tangan? Apa arti punya tangan ini? Punya kekuatan. Siapa yang punya kekuatan? Orang yang berkuasa. Siapa yang punya kekuasaan? Orang yang berpunya jabatan. Siapa di Maligi ini? Mungkin wali negarinya. Siapa di Maligi ini? Mungkin jorongnya. Siapa di Maligi ini? Mungkin nenek mamanya. Siapa lagi? Alim ulamanya, tokoh masyarakatnya, tokoh pemudanya. Kalian harus mencegah kemungkaran di Maligi ini. Kalau tak ada yang mencegah, maka kita takut, Pak. Air laut dekat dengan Maligi ini, gelombang amat besar, mudah saja bagi Allah menggulung masyarakat Maligi ini. Jikalau kemungkaran tidak ada orang yang tanhauna anil mungkar, tak ada orang merubah kemungkaran, maka Allah akan timpakan musibah. Ketika musibah sudah datang, kalian berdoa, kita berdoa, doa itu sudah tak dikabulkan lagi. Maka yang punya jabatan, nenek mama, alim ulama, jikalau banyak perjudian di Maligi ini, jikalau banyak kemaksiatan, buat surat, buat peraturan, buat undang-undang. Undang-undang itu ditandatangani oleh orang wali nagari, jorong, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Barulah engkau terbebas daripada dosa jariah. Tapi kalau engkau melihat orang kemaksiatan, engkau melihat orang kemungkaran, engkau melihat orang berjudi, engkau melihat anak-anak kita sekarang penarkoba, peminum tua, pengganja, engkau tak acuh. Berapa banyak orang sekarang berpikiran rusak, pemikirannya apa? Kan dia yang berbuat dosa, bukan saya tuh. Dia yang bermaksiat, bukan saya. Oh, yang penting saya sholat, yang penting saya puasa. Mau ada anak saya penarkoba, silahkanlah, tak peduli saya. Mau ada anak saya pengganja, tak peduli saya. Mau ada anak saya pezina, tak peduli saya. Mau ada anak saya pencuri sawit orang, tak peduli saya. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa. Tak bisa, Pak. Seorang ayah harus peduli kepada anaknya, begitu juga seorang pejabat harus peduli dengan rakyatnya. Maka nanti 2024, pilihlah pejabat, pilihlah DPR, pilihlah bupati, pilihlah gubernur, pilihlah presiden. Presiden, gubernur, bupati, DPR yang peduli untuk umat Islam. Tanhauna anil mungkar, cegah orang untuk berbuat kemungkaran. Lalu apa syarat yang ketiga? Wa tu'minuna billah. Berapa banyak pun kebaikan anda, berapa hektar pun anda sedekahkan, berapa banyak pun diskotik, tempat-tempat perjudian engkau tutup, tapi kalau engkau tak beriman kepada Allah, semuanya itu sia-sia. Pengunci terakhir dari segala amal kita adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Barulah engkau buat kebaikan, barulah engkau cegah orang kemungkaran, barulah dia bernilai pahala. Maka kita semuanya berkewajiban untuk beriman, mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang kepada kemungkaran. Tapi kalau sudah diajak tak terajak, dilarang tak terlarang, maka itu sudah angkat tangan kita. Tugasmu sudah selesai. Tugasmu hanya mengajak, hidayah milik Allah. Tugasmu hanya melarang, hidayah milik Allah. Tapi bagi kita yang hadir, sudah diajak tak terajak, sudah dilarang tak terlarang, apa kata Nabi? Isma si'ta fa innaka mayyit. Hei anda yang sudah disuruh solat tak mau solat, yang solatnya hanya satu kali satu pekan, hanya solat Jumat saja, solat isya, subuh, maghrib, asar tak pernah. Isma syi'ta, hiduplah engkau sesuka hatimu, kata Nabi. Kau tak mau solat, silahkan. Kau tak mau puasa, silahkan. Kau tak mau bersedekah, silahkan. Setiap hari bekerja, solat tak pernah. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, kata Nabi. Fa innaka mayyit, tapi ingat, engkau akan mati. Ketika engkau mati di dalam tanah, dimakan cacing tanah, dibalut oleh tanah, gelapnya bukan main, dililit oleh ular,
barulah di situ engkau sadar, barulah di situ engkau bangun. Mana yang menolong saya? Tak, yang menolongmu tak ada. Kenapa? Karena kau tak pernah sholat. Kenapa? Karena kau tak pernah puasa. Kenapa? Karena kau tak pernah ajak orang berbuat baik. Kenapa? Karena kau tak pernah ajak orang melarang kemungkaran. Barulah di situ engkau sadar, karena pekerjaanmu akhirnya kau tak pernah sholat. Berapa banyak orang sekarang susah di dalam berpikir. Dia dari pagi, siang sampai malam pergi ke kebun, pergi ke lautan untuk mencari rezekinya Allah, tapi dia tak pernah sembah Allah. Rusak cara pandangnya. Padahal dia pergi ke laut, laut milik Allah. Dia pergi ke kebun, kebun milik Allah. Dia berjalan dengan kaki, kaki Allah yang berikan. Dia bernapas, napas Allah yang berikan. Dia punya tangan, tangan Allah yang berikan. Engkau pergi ke kebun yang miliknya Allah, yang engkau pijak adalah tanah Allah. Engkau pergi ke lautan, lautan milik Allah. Ikan yang kau ambil adalah ikan Allah. Lalu engkau tak mau tunduk patuh kepada Allah, maka isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat engkau akan mati.